Yang mulia, pasukan di bawah ramai. Bendera menutupi matahari. Kayaknya kereta raja sudah sampai di depan gerbang. Baik. Guru Surya, aku terkenal kau sangat bijak. Ilmunya hebat. Hari ini, bawa hadiah untukmu. Bantu atur negara. Jadi pendeta agung negara. Ikut atur Nusantara. Jangan menolak, Guru. Terima kasih, Baginda. Aku tak pantas. Aku yatim piatu. Tak ada beban hidupku. Cuma ingin jaga tanah suci. Lampu dan Buddha habisin hidup. Mohon Baginda izinkan. Aku hargai bakatmu. Mau jadikan kau tangan kanan. Tapi kau malah tak tahu diri. Di seluruh dunia, orang hebat tak bisa kuhunungi. Pasti bahaya nanti. Hari ini, ku hapus kau. Hapus ancaman. Aku berpindah. Rama, mereka memang adik kandungmu. Tapi kini, dia sudah dicampakkan Bagas. Si Baginda itu nikahi putri Adipati. Jadi orang penting. Dia anggap mereka sialan. Kenapa datang makan gratis ke rumah kita? Wulan, Dewi adik kandungku, saudara kandung. Keluarga Pratama runtuh. Bagas tega ceraikan dia. Kami tak punya tempat berteduh. Tak mau terima. Lihat mereka kelaparan di jalan. Terimalah sebentar. Cuma sebentar. Sebentar pun tak boleh. Kita hidup bagaimana? Cari makan susah payah. Besok kau ujian negara. Uang harus dipotong 2. Mana ada uang buat mereka? Kakak ipar, Arif masih kecil, baru 7 tahun. Tubuhnya lemah, tak bisa ikut aku kelaparan di jalan. Kami tak akan merepotkan. Besok cari rumah pindah, takkan ganggu ujian Rama. Wanita itu ibuku. Cari rumah? Kau tak punya uang. Mana bisa cari rumah? Cukup Wulan, jalan bicara lagi. Cepat ambil lampu minyak. Aku harus belajar. Besok ujian negara. Sial aku punya kerabat miskin kalian. Ini. Bagas, jangan ceraikanku. Arif baru 7 tahun. Dia butuh ayah. Jangan tega begitu. Dewi, aku jujur saja. Ratna Suryo suka padaku. Ini kesempatanku sukses. Ayahmu Prabu Pratama khianat Nusantara. Sudah dihukum mati. Keluarga Pratama runtuh. Tak bisa bantu. Malah bikin susah. Ku kau cerai. Dia anakmu. Bukan tanggung jawabku. Pergi dari sini. Ayahnya tega banget. Sayang ibunya Arif percaya sama pria licik. Walau miskin, tetap nikah berjuang demi Bagas, akhirnya malah dicampakkan. Minta tolong, kakak masih harus lihat muka ipar. Sungguh kasihan. Mulai hari ini, aku Arif Pratama. Dengan tubuh kecil ini, ku harus lindungi ibu. Ternyata aku terlempar 500 tahun ke Nusantara Raya. Tanpa hambatan budaya. Ujian negara tak masalah. Arif, berani kau sentuh buku. Jika paman gagal ujian, kau bakal kena hukuman. Hentikan! Tuhan beri hidup lagi dan kasih keluarga yang ku mimpi. Hubungan ini pasti ku cintai baik-baik. Dengan ilmu dan kekuatan masa lalu,
pasti bisa lindungi ibu selamanya. Bikin Bagas malu, ayah tak tahu balas budi itu. Biar ibu bangga di mata semua. Ikut ujian negara, jadi pejabat itu langkah pertamaku. Ibu, Paman, besok aku juga ikut ujian negara. Arif, kau gila ya? Kau, anak 7 tahun, bisa pegang pena, bisa baca tulis, ikut-ikutan, mimpi. Berapa huruf? Aku tahu. Lihat saja besok, aku pasti dari juara pratama. Arif, jangan omong kosong. Kau cuma ikut ibu baca kitab puisi, belum hafal 4 kitab juara pratama. Itu cuma mimpi. Arif, Paman tahu kau ambisius, tapi ujian bukan main-main. Paman mulai belajar 5 ujian dasar, 7 ujian daerah, 15 sampai 30, baru bisa ikut ujian provinsi. Sudah unggul di kalangan seumuran, tapi meski begitu, ujian kali ini aku tak yakin bisa lulus. Kau baru 7 dasar, ilmu belum kuat, tak bisa ikut ujian dasar. Jangan harap bisa lulus. Dengar saja, jangan ribut. Dasar bocah, main sana. Kalau ganggu Paman lagi, aku habisi kau. Omong kosong saja. Besok kalian akan tahu, aku tak main-main. Tadi menolak Wulan cuma pakai 30%. Tapi jari terasa kesemutan. Tubuh ini terlalu lemah. Kalau tak ada ilmu, tak bisa lindungi ibu. Semua makhluk, dengar! Cepat jaga halaman. Jangan biarkan ada yang mendekat. Langgar, dihukum. Baik, Yang Mulia. Ilmuku sudah pulih sebagian besar. Sekarang jam berapa? Yang Mulia, sudah jam 6.13. Saatnya ikut ujian negara. Aneh sekali. Kenapa kuda hari ini tak patuh? Biasanya tak begini. Karena aku belum naik. Kau malah tambah masalah. Arif, jangan mimpi. Ujian bukan main-main. Cepat pulang. Jangan ganggu urusan kami. Sudah, jangan ribut. Arif mau ikut, ajak saja. Biar dia lihat dunia. Tak pergi, pasti telat. Ayo, pergi. Kuda punyaku mana mungkin patuh padamu. Baginda, berjalan diam-diam sangat berbahaya. Antek Adipati tersebar kota agung. Jika ketahuan, apa yang harus kita lakukan? Bangku kecil, jika bawa banyak orang, pasti ganggu Adipati. Sekarang dia kendalikan Balairung, pejabatnya bukan orangnya, atau yang suka mendekati orang kuat. Satu-satunya Prabu Pratama yang jujur, malah difitnah berkhianat dan dibunuh. Di sekitarku, tak ada yang bisa kuandalkan. Ujian ini, satu-satunya kesempatan, cari orang setia rakyat. Aku harus datang sendiri, pilih orang berbakat. Bina kekuatan, nanti bisa benarkan, kembalikan Nusantara Raya. Hebat sekali. Arif, Paman mau daftar ujian. Ujian aturan ketat. Tunggu Paman di depan saja, jangan lari-lari. Paham? Berikutnya, jangan lambat-lambat. Cepat. Peserta Arif Pratama, datang daftar ujian. Arif Pratama? Di mana? Cepat maju. Tuan Pengguci, aku di sini. Kau mau daftar ujian? Ya. Lancang. Anak kecil, berani main-main di ujian negara. Ujian negara acara besar. Beraninya kau main-main. Pengawal, bawa pergi. Pukul mati. Tuan Pengguci, mohon bermurah hati Arif. Dia baru 7 tahun, belum tahu aturan. Mohon maafkan dia. Tuan, tolong! Anak saya tak tahu aturan, tak bermaksud ganggu ujian. Mohon Tuan bermurah hati, selamatkan nyawanya. Rama, kau gila. Cepat bangun. Kenapa mohon pada penguji? Jangan ganggu ujianmu. Anak kecil ini cari mati, jangan ikut celaka. Dia keponakanku. Aku tak bisa diam menontonnya mati. Tuan, mohon maafkan. Aku siap dihukum. Ibu Paman, tak usah mohon padanya. Tak bisa gerak anak 7 tahun ini. Kenapa punya aura squad ini?
Tuan penguji, aku tanya, aku melanggar hukum Nusantara ayat mana? Aturan mana? Kau mau pukul mati aku? Kau masih kecil, masuk tanpa izin tempat ujian. Berani bilang mau ikut ujian, menunda proses pendaftaran. Ini ganggu urutan ujian, hukumnya mati. Aku tulus mendaftar ujian. Mana ada ganggu urutan? Terpikir sembarangan, lihatlah usiamu sendiri. Ujian ada aturannya. Harus lulus ujian dasar, ujian daerah, ujian bertingkat. Dapat gelar sarjana, baru bisa ikut ujian provinsi. Kau baru 7 tahun, tak punya hak ikut ujian, berani mendaftar? Itu lucu sekali. Tuan bicara aturan umum, tapi kau lupa, hukum Nusantara ada pengecualian. Tak peduli usia, jenis kelamin, jika lulus 3 ujian suci, bisa lewatkan semua ujian. Ikut langsung ujian negara. Hukum ini Tuan pasti tahu kan? 3 ujian suci, kau berani sebut 3 ujian suci? 3 ujian ini, ujian sejak negara berdiri. Abad ini tak ada yang lulus. Bahkan cendekiawan tak berani mencoba. Anak kecil pun berani bicara. Tak dicoba, bagaimana tahu aku tak bisa? Atau Tuan tak berani? Atau Tuan tak pandai? Soal 3 ujian suci, tak bisa baca. Berani hina aku. Mulai 3 ujian suci. Ujian pertama, 12 kitab utama. Kitab puisi. Syair Selatan, Peta Bija. Kitab Mesir. Catatan adat Kitab Sejarah Kitab Perubahan. Catatan musim 24. Sejarah catatan sungai. Karya Agung Panduan Tani Rakyat. Biar tak dikatakan kulihatinmu. Kamu pilih sendiri satu kitab. Aku akan uji kamu. Arif Pratama, kamu sengaja main-main aku. 12 kitab ini sudah kuhafal saat 3 tahun. Tuan tak usah suruh pilih. Uji saja sembarangan. Kamu! Anak ini terlalu sombong. Anak 7 tahun berani omong besar. Takutnya bakal dapat karma. Anak ini kok berani omong besar? Gimana kalau gagal? Kalau tak bisa jawab, nyawanya pasti habis. Salahku tak jaga dia. Kalau Arif celaka, aku juga takkan hidup. Tak tahu diri. Anak 7 tahun mau uji kitab. Nanti tak bisa jawab. Mati dipukul juga pantas. Saat aku pergi, pohon willow rindang. Saat aku kembali, salju turun lebat. Jalan terasa panjang, lapar dan haus. Jalan masih panjang. Aku terus mencari tahu. Di catatan sastrahan, ilmu dibagi berapa aliran? Apa ajaran intinya masing-masing? Total 10 aliran. Konfusianisme, Taoisme, Yin Yang, Buku, Logika, Mozi, Diplomasi, Campuran, Tani, Novel. Konfusianisme, kebaikan. Taoisme, ketenangan. Hukum, aturan. Di catatan sungai, mana sumber sungai itu? Di karya agung, apa tahapan utama besi? Di panduan tani, kapan waktu terbaik tanam gandum? Catatan Sungai Nusantara berdasarkan aliran sungai. Deskripsikan aliran dan tanah tak dicatat secara jelas lokasi sumber sungai. Di karya agung, tahapan utama besi termasuk pembuatan besi dan baja. Panduan Tani Rakyat menyimpulkan, Agustus saat terbaik tanam gandum. Kayaknya aku lolos ujian pertama. Tuan, silakan lanjut ujian kedua. Baik, sangat baik. Kau takkan menyerah sebelum gagal. Tak mungkin bocah seumuranmu bisa lolos ujian kedua. Panggil petugas upacara kembar. 10 tahun belajar keras, hanya demi hari ini. 9 tahun, baca ribuan kitab, ingin juara dengan hati sastra. 1 bulan, 2 mata air, 3 bulan, 4 kitab, 5 kitab, 6 seni. 7 senar, 8 nada, 9 puisi, 10 tahun, 100 kitab, nama abadi. Hujan dan angin tiap hari. Di lautan ilmu, cari kebenaran. Ulet dan tekun, jujur dan rajin, hati sastra suci, menuju puncak. Gedung luas, halaman luas, taman sastra luas, mengumpulkan para cendekiawan. Tak bisa jawab, kan? Ini pasangan sajak abadan. Semua awalan kuang, kamu sama sekali tidak bisa menyeimbangkannya. Sekarang, kamu tidak punya jawaban lagi, kan? Semua awalan kuang. Cukup menarik. Dengar baik-baik. Menampung sastra dunia. Bagus! Sudah malam. Tuan, segera lanjut ujian ketiga. Undang Guru Agung Sastra.
Selamat sampai ujian ketiga. Tak sangka bocah kecil, generasi muda hebat. Permisi, siapa nama kamu? Aku Pratama. Hidup di dunia, jaga akarmu. Belajar, jangan lupa asal. Akar kuat, baru bisa maju. Ujian ketiga ini, kau harus pakai 10 jenis tulisan tulis huruf pratama, termasuk aksara angin putih, aksara jarum gantung. Jika bisa tulis semua, berarti lolos. Aksara angin putih dan jarum gantung sudah hilang ratusan tahun. Ahli tulis pun tak bisa menulisnya. Kau bocah 7 tahun, pasti tak bisa menulisnya. Lancar seperti air berani, tapi terkendali. Ini aksara rumput. Ini aksara berjalan. Baik dan rapi, tekanan kuat. Ini aksara tegak, garis putih seperti kering. Ini aksara angin putih. Tangan tajam seperti jarum. Ini aksara jarum gantung. Tak mungkin, tak mungkin. Permisi, Tuan Penguji. Ujian ketiga ini, apa aku lulus? Lulus. Hidup Paduka Raja! Hidup selamanya! Aku lihat seluruh ujianmu. Bakatmu luar biasa. Langka di masa lalu. Aku ada ujian terakhir. Jika kau lulus, aku langsung nyatakan kau juara baru tahun ini. Kau bersedia? Silahkan Baginda, beri soal. Kau baru 7 tahun. Kenapa kau mau jadi pejabat? Raja muda dikuasai adipati. Tak ada pengikut. Butuh pejabat hebat. Berikan hati dunia. Berikan hidup rakyat. Teruskan ilmu suci. Buat kedamaian abadi. Bagus, bagus. Berikan hati dunia. Benar-benar jenius. Aku sangat beruntung punya kau. Kuberi anak 7 tahun, Arif Pratama. Juara baru, Nusantara Raya. Jabatan penasehat utama. Ikut ke Kota Agung sekarang. Bantu Balairum Negara. Bagas, sebentar lagi kita akan bertemu. Utangmu pada ibu, utangmu pada Pratama. Kubayarkan 100 kali lipat. Juara baru tahun ini pilihan Raja. Bagaimanapun, harus kutarik ke bawahku. Juara baru datang! Kamu bocah kecil ini, berani pakai baju juara. Berdirilah di istana berani, pura-pura juara. Baru cari mati saja pengawal. Tangkap ya! Aku juara baru yang diangkat Paduka Raja. Mana ada pura-pura? Aku tahu. Aku tinggalkan kamu dan ibumu yang tak guna. Kau benci aku sampai tulang. Kau malah cari sensasi dengan cara licik. Masih kecil hati sudah licik. Pura-pura pejabat. Harus dihukum mati. Bocah kecil juga mau jadi juara. Mau main-mainkan pejabat seluruh negara. Pakai baju juara yang dicuri. Tak tahu diri, berani berdiri di sini. Jangan banyak omong. Menyawa, serang. Tangkap bocah penipu ini. Segera interogasi dia. Lihat baik-baik. Ini surat keputusan juara baru Paduka Raja. Cuma surat palsu saja. Anak 7 tahun. Mana mungkin juara baru Paduka Raja? Perintahku, habisi dia bocah penipu ini untuk ketertiban negara. Meski suratnya asli, kalau Arif tak bisa kuhadap, tetap bahaya. Hari ini kuhabisi dia atas nama penipuan, biar tak ada masalah lagi. Ketuatan Suryo jauh lebih besar dari yang kumira. Berani abaikan surat raja. Adipati Suryo melanggar surat itu. Hukum habisi semua. Kau berani? Anak terkutuk palsukan surat pura-pura juara. Aku bantu Paduka Raja bersihkan. Mana ada pemberontakan? Lakukan sekarang. Bunuh dia! Siapa berani? Arif Pratama diangkatku sendiri di Nusantara Raya sebagai juara baru penasehat utama kerajaan. Beraninya kalian sentuh juaraku? Mau lawan suratku? Hidup Paduka Raja selamanya. Kami tak berani. Tenanglah Baginda. Kami sungguh tak sangka
Juara baru cuma anak 7 tahun. Salah faham, pantas saja. Mohon ampun, Baginda. Baginda, ada hal yang belum kupahami. Saya wakil pengawas negara, Arif cuma 7 tahun, malah jadi penasehat utama. Jabatannya lebih tinggi, sama dengan Adipati. Kalau tersebar, apa tak dicibir negara lain? Tak ada orang, malah pakai anak kecil jadi pejabat tinggi. Bagas, kau tahu nggak kenapa Arif bisa jadi juara agung? Dia lulus 3 ujian suci. Ilmunya jauh lebih hebat daripada kau dan Suryo. Kau cuma orang bodoh. Berani bicara depanku? Kutanya kau, bisa hafal 12 kitab utama? Bisa jawab teka-teki legendaris? Bisa tulis aksara angin putih dan aksara jarum gantung? Baginda, jalan pejabat tak cuma butuh ilmu. Harus bisa menimbang, tahu rakyat mahir praktis, tahu mundur maju, jago strategi. Bukan cuma hafal buku saja. Kami mohon, Baginda, biarkan Arif ujian jalan pejabat. Jika dia lulus, aku akui tak ada kata lain. Jika tak, minta dia pergi dari Palairung. Jangan jadi bahan tertawaan. Ujiannya apa? Maka, juara Pratama, selesaikan masalah terberat kasus bencana alam selatan. Kalau tak bisa selesaikan, keluar dari Balairung, pulang susu saja. Bagas ternyata di bawah pengaruh Suryo. Beraninya gunakan hal ini buat paksa Arif. Faksi Adipati terus alasan kas kosong, bantuan butuh dana besar, ajukan permintaan, naik pajak rakyat 30%. Sementara kas negara sudah lama dikuras Suryo. Mereka ingin paksa aku naik pajak, biar rakyat benci kekuasaan. Jika aku tak setuju, tak ada dana bantuan. Harus pinjam ke kelompok Suryo. Mereka gunakan ini sebagai tawa. Paksa aku naikkan sekutunya. Luas lagi pengaruh Adipati. Masalah ini aku pikirkan lama. Tak ada petunjuk. Senjata politik. Anak 7 tahun mana bisa paham. Takut hari ini terjebak jebakan mereka. Juara Pratama anak 7. Walau pandai baca, apa gunanya? Kasus bencana ini sulit banget. Anak kecil kayak kamu tak mungkin bisa selesaikan. Para menteri diskusi sebulan penuh tak ada ide bantuan bencana. Anak kecil kayak kamu. Ada ide apa? Kalau kau bisa atasi bencana, apa kau lebih hebat dari Tuhan? Omong kosong. Anak 7 tahun berani bahas bantuan bencana. Anak liar tak tahu aturan, mau urus nasib rakyat. Lucu sekali. Cukup. Aris baru mulai hari ini. Ini hari pertamanya. Tak bisa jawab, itu wajar. Kalian tega paksa juara baru. Terlalu keterlaluan. Baginda, ini bukan paksa. Anak 7 tahun menempati juara agung. Lama 1 hari, kerajaan akan ditertawakan lama 1 hari. Mau tetap di Balairung hari ini, dia harus lulus ujian ini. Kami setuju. Baginda, minta juara Pratama jawab. Kasus bencana alam selatan bukan tak ada solusi. Aku punya 3 strategi. Ganti jabatan dengan uang, isi dana bencana dari pribadi, ganti hutang dengan hasil produksi. Langkah pertama, ungkap korupsi. Tangkap uang suap. Bencana Sungai Selatan, separuh alam, separuh manusia. Pejabat sungai curang, material suap uang. Perbaikan bendungan, makanya bendungan robek. Hamba mohon, Baginda selidiki korupsi pejabat sungai. Semua yang terlibat, serahkan semua uang suap untuk bencana. Bisa bebas mati, cuma turun jabatan. Jika menolak, jika terbukti langgar, gugur, rampas. Seluruh keluarga dihukum mati. Hebat! Strategi ini cepat kumpulkan dana bencana dan tegas ke kelompok lokal, sangat cerdik. Gawat! Dia mau potong sumber uang kita dan cabut sayap kita. Langkah kedua, pinjam pribadi, paksa tunduk. Uang suap cuma darurat, bencana bukan hari ini. Hamba mohon, Baginda suruh Adipati Suryo dan orang kaya pinjam dana pribadi bencana. Tunggu wilayah pulih, balik dari pajak transportasi, plus bunga 10%. Bagus. Strategi ini mematahkan akar. Jika Suryo dan pejabat tak pinjam, dibuktikan tak menolong. Hilang dukungan rakyat. Jika pinjam, harus keluarkan uang negara yang disembunyikan. Kekuatan berkurang, tak bisa ancamku. Promosikan sekutu. Dasar bocah licik.
Dia memaksa kita keluarkan uang dan cabut akar kita. Langkah ketiga, produksi hutang. Tenang dan subur rakyat, bencana tak perlu tambah pajak. Baginda sediakan benih, sapi ladang ajak rakyat pulihkan pertanian. Sekaligus manfaatkan sungai, suruh bencana, perbaiki bendungan dan kembangkan perdagangan. Tak tambah beban rakyat wilayah bencana, cepat pulih kembali. Secara mendasar atasi masalah bencana. Bagus. Tak hanya tenangkan rakyat, bencana juga bisa mandiri, bisa manfaatkan untuk ambil kembali transportasi sungai dan pengelolaannya. Satu langkah, banyak manfaat. Anak ini benar-benar penolongku. Anak ini kok bisa pikirannya serapi ini? 3 strategi ini merusak rencana kita. Kekuatan pasti hancur. Strategi bencana juara, pertama, logis sekali, langkah demi langkah. Memang strategi terbaik. Walau Arif masih kecil, tapi punya bakat luar biasa. Memilikimu, Nusantara sangat beruntung. Ujian ini, Arif Pratama lulus. Baginda terlalu memuji. Hamba coba menganalisis fakta. Dulu, kakekku Prabu Pratama pimpin wilayah selatan. Saat dia memimpin, tempat ini pernah kena banjir, tetap bisa atasi kerugian dalam batas yang dapat ditanggung. Setelah bencana, cepat atur rakyat pulihkan produksi. Tak pernah terjadi bencana banjir separah ini. Lancang! Arif Pratama, anak penjahat! Beraninya kau di Balairung sebut Prabu Pratama pengkhianat negara itu. Baginda mengampuni, walau kau penjahat diangkat jadi juara. Kau tak tahu terima kasih, malah bicara soal penjahat. Ini melanggar hukum melawanku. Baginda, Prabu Pratama penjahat, kasus sudah terbukti. Perbuatan Arif benar-benar bela penjahat, merusak negara. Mohon Baginda, hukumlah dia. Jadi contoh. Aku tak bicara sembarangan, tapi bicara berdasarkan fakta. Kakekku Prabu Pratama tak pernah khianat. Soal dulu, kalian berdua fitnah, menghukum yang setia. Siapa tak tahu Prabu Pratama tak bersalah. Tapi Suryo sangat kuat. Dia kendalikan kasus ini. Walau ingin dibatalkan, tapi tak ada bukti. Harus menahan sampai kini. Sangat disayangkan. Anak kecil ini memang polos. Berani minta dibuka kasus tanpa bukti. Walau kau bicara sampai kering, takkan bisa sentuh kami. Stempel Prabu Pratama sudah kubenamkan di Laut Timur. Pisau bukti pengkhianat terkubur di pasir tanah barat. Saksi Wira Kukurung di hutan selatan. Lidah dan tangan dipotong habis. Tak bisa bicara. Walau kau hebat, takkan bisa temukan bukti ini. Kasus Prabu Pratama pengkhianat itu, kalian, Bagas dan Adipati Suryo yang sidang. Hari ini aku taruhan dengan kalian. Jika ku temukan bukti, buktikan kakek tak bersalah. Kalian harus ke kuburan kakekku, Prabu Pratama, berlutut minta maaf. Jika tak ada bukti, aku salah tuduh, melanggar hukum. Kalian boleh hukum aku. Takkan ada keluhan? Baik. Aku terima taruhanmu. Jika tak ada bukti, hari ini kau mati. Kura-kura Laut Timur bawa stempel Prabu Pratama ke Istana Utama Ular Tanah Barat. Cari pisau bukti di bawah pasir. Bawa ke Balairung sekarang. Orangutan Selatan, hilangkan kabut hutan. Bawa saksi Wira ke sini. Siap! Masuk. Ini mana mungkin? Wah, tak mungkin. Bagaimana dia bisa menemukan barang-barang ini? Bapak-bapak pejabat, lihat 3 bukti ini. Hari ini, hamba akan bersihkan nama kakek Prabu.
Biar seluruh rakyat tahu kebenaran kejahatan ini. Kebenaran masa lalu, hari ini akan terungkap. Dulu Bagas menikahi Ratna, merangkul Adipati Suryo, janji bekerja sama dengannya, menjebak kakek. Dia menjiplak cap kakek, lalu beli pisau barat buat bukti palsu. Adipati Suryo, bawa bukti palsu, bawa pasukan ke kediaman Pratama. Kakek tak pernah lakukan hal ini, tentu takkan mengaku. Sementara Bagas dan Adipati Suryo malah memaksa Wira, orang kakek, buat kesaksian palsu menuduh kakek bersekongkol dengan Tanah Barat mengkhianati Nusantara Raya. Kakek tak bisa membela diri, mati dengan tuduhan. Adipati Suryo, Bagas, berani sekali kalian. Bukti kejahatan di depan mata. Apa pembelaan kalian? Baginda. Bukti ini palsu. Arif si bocah yang buat palsu. Wira saksi utama kasus ini. Kecuali dia bicara, mengubah kesaksian, bukti ini tak sah. Bagas benar, kesaksian Wira yang utama. Dulu, hamba juga berkat kesaksiannya, baru bisa menangkap Prabu. Kalian kejam sekali. Memotong lidah saksi, jadikan manusia lumpur. Kini malah minta dia bicara. Apa hati nuranimu dimakan anjing? Paduka, tenanglah. Hamba tak bermaksud mengganggu. Cuma ini menyangkut negara. Harus dicari kebenarannya. Hamba mohon Pendeta Agung Nusantara untuk obati Wira. Asal bisa sembuhkan, kebenaran pasti terungkap. Wira Santosa dipengaruhi santet hitam paling kejam. Tulang patah, organ rusak. Orang suci pun tak bisa obati. Hamba setuju. Undang pendeta istana untuk buktikan. Arif Pratama, Kamu pasti kalah taruhan. Hari ini, hari kematianmu. Setuju. Panggil pendeta istana. Hamba menghormati Paduka. Hidup Paduka Raja selamanya. Mohon pendeta, obati orang ini. Agama alam aka semua lama berlatih. Buktikan kuasa tak ada batas. Pinjam kekuatan. Paduka, orang ini kena santet yang paling kejam dari selatan. Hamba tak bisa obati. Hanya dulu, Biksu Surya yang legendaris muncul. Mungkin bisa cegah santet ini dan obatinya. Kalau tidak, dia pasti mati. Arif Pratama, pendeta pun tak bisa obati. Kau kalah taruhan. Kau hina raja. Anggap dirimu hebat, anggap pejabat tak ada. Hari ini kau mati di sini. Urus hukum negara. Laksanakan. Habisi penentang ini di sini. Aku sendiri, Biksu Surya. Hari ini, Wira bisa bicara. Tunggu saja kau berdua menghujani kuburan kakekku. Semua binatang, cepat bantu obati. Tanggan Dewa. Tak mungkin! Tak mungkin ini! Kau anak 7 tahun. Mana bisa pecahkan santet hitam selatan? Ilmu ini hanya Biksu Surya yang bisa lakukan. Itu ilmu jahat. Dia pasti pakai ilmu jahat. Penipu rakyat. Apakah jahat? Biarkan Wira bicara. Akan tahu.
Tuan Muda, saya salah. Dulu Bagas ancam keluargaku, paksa aku fitnah Tuan Pratama. Aku pengecut ikutinya. Tapi tak sangka dia tetap bunuh keluargaku dan jadikanku orang babi. Aku minta maaf keluarga Pratama. Maaf Tuan Pratama, ku harap mati demi minta maaf. Maaf Baginda, aku juga terus didesak Bagas. Tak sengaja, tak teliti kasus, langsung hukum Prabu. Aku bersalah, permisi Baginda. Baginda! Aku demi nikahi Ratna, mau ceraikan Dewi saat Pratama jatuh. Karena gila cinta, aku berbuat salah. Aku atasi krisis padi, baiki jalan raya. Permisi Baginda, beri peluang Baginda. Aku bantu dua raja, hanya satu putri Ratna. Bagas suaminya. Permisi Baginda, lihat jasa aku selama ini. Maafkan dia. Suryo sudah lama berkuasa, tak bisa dihapus sekaligus. Bagas fitnah orang baik, bunuh saksi, tak bisa dimaafkan. Lihat jasa Adipati Suryo. Kau selamat sementara. Copot semua jabatan, amankan rumahnya, wewenang dan rumahnya. Semua diserahkan ke juara baru. Arif Pratama Suryo lalai dan biarkan denda gaji setahun keluarga Pratama bersih. Namanya dipulihkan. Prabu Pratama dianugerahi Adipati setia. Terima kasih Baginda. Baginda maafkan nyawa kalian, tapi taruhan masih berlaku. Ayo pergi ke kuburan Take. Menghujani minta maaf. Pemeras pantas, fitnah orang baik, dikutuk Tuhan. Cepat sujud dan suap. Arif Pratama, kamu bocah, tunggu saja. Hilangnya hari ini, ku balas 100 kali lipat. Ibu, suruh ayah brengsek suap kakek, cuma langkah pertama. Nanti aku suruh dia sujud sama ibu, balas semua penderitaanmu. Iya. Cuma bocah 7 tahun. Nanti suatu hari, aku habisi kamu. Arif Dewi, cepat duduk. Cicipi teh ini. Baru diseduh. Coba cek suhunya. Pas nggak? Yang mulia, Wulan dari pagi sudah siapkan teh. Seluruh kediaman sudah dibersihkan. Sangat ramah. Arif, dulu aku bodoh. Merendahkan orang. Menghalangi kalian yang tak punya rumah. Merendahkan kalian. Sekarang kau jadi juara baru. Masih mau ajak kami ke sini? Tak ingat dendam paman? Maafkan kami. Tolong maafkan kami. Arif, bibi kau memang egois, tapi hatinya baik. Lihat dari sisi paman, maafkan dia kali ini. Kakak, bangunlah. Kita satu keluarga, tak usah sungkan. Aku paham, orang tua mana boleh sujud pada anak. Sudahlah, lupakan saja. Hidup baik-baik saja. Arif, tidur sama ibu. Dulu tiap pindah, kau tak berani tidur sendiri. Ibu temani kau, lebih tenang. Ibu, aku sudah besar, bisa tidur sendiri. Tak usah temani. Soalnya jiwaku itu pria dewasa. Arif. Ibu, kalau aku berubah, jadi berbeda dari dulu, apa ibu bisa terima aku yang baru ini? Anak bodoh. Walau kau jadi apapun, kau tetap anak ibu. Orang terpenting di hidup ibu. Hidup lalu aku kesepian. Tak pernah rasakan cinta ibu sebesar ini. Sudah malam. Ibu, aku ke kamar tidur. Ibu juga istirahatlah. Yang mulia juga menangis kayak anak kecil. Diam, tutup mata. Jangan lihat.
Kalau tidak, kau dihukum 3 hari tak makan. Dasar tak guna. Santet Hitam Selatan pun tak bisa jaga. Anak terkutuk 7 tahun bisa lepasin. Suamiku diusir dari Balairung Negara. Kita rugi besar. Anak terkutuk itu baru sehari di Balairung. Sudah potong tangan kananku. Pendeta istana. Kau tak guna sama sekali. Kini aku tak ada jabatan. Semua karena kau. Kau bilang harus bagaimana? Tenanglah Adipati, santet hitam selatan itu di seluruh dunia. Hanya Biksu Surya yang bisa lepasin. Tapi Biksu Surya sudah meninggal ratusan tahun. Anak terkutuk itu bisa lepasin. Hanya satu kemungkinan. Dia dimasuki setan. Kakakku, Guru Agra, ilmuwan aliran Agra. Wajahnya dicampur abu. Kalungnya tengkorak gigi manusia. Ilmunya sakti. Undang dia. Pasti bisa bunuh setan itu. Mulai sekarang, kau istri ke-30-ku. Kak, selamat ya. Ini Adipati Nusantara Raya dan keluarganya. Mereka dengar 6 mantra penaklukmu bisa tolak bala. Mereka datang khusus mengundang ke Nusantara Raya. Enam mantra penaklukku belajar langsung dari Biksu Surya. Selalu berhasil. Penakluk setan tak pernah gagal. Kalau begitu, Arif pasti mati. Kali ini, Arif pasti akan hancur. Tapi mau buktikan, Arif itu makhluk jahat. Perlu persiapan dulu. Kita lakukan begini. Suruh pendeta istana racuni 3 pejabat. Tiga pelayan pratama. 3 pedagang. Seratan aura hitam buat niru serangan jahat. Lalu pakai sihir, biar tanaman kota agung layu dan hitam. Buat ilusi makhluk jahat muncul. Akhirnya, Bagas tutup wajah kasih permen. Ajakan lagu Arif itu jahat. Semarakan gosip di kota agung. Harus buktikan dia makhluk jahat. Biarkan dia hancur. Baginda. Belakangan kota agung bermunculan 4 aneh. Pejabat, pelayan, pedagang tewas tragis. Semua tanaman layu. Di rakyat, lagu mistis tersebar luas. Hal ini pasti ulah setan. Baginda, panggil pawang istana. Ramal nasib. Tenangkan rakyat. Apa rencana Adipati Surya? Panggil pawang istana. Panggil pawang istana. Baginda, malam ini di samping bintang utama, bintang jahat menyerang. Dari aneh di kota, dia menyerap energi Nusantara Raya. Dan itu Arif Pratama. Omong kosong. Arif juru baru yang kudamai, setia dan patriotis. Mana mungkin setan? Baginda tak ada bukti. Izinkan panggil Bagas Wiratama. Dia ayah kandung Arif. Pasti tahu segalanya. Baginda, dulu Arif cuma anak pengecut. Sekarang dia jenius. Bisa pecahkan santet. Berbeda orang. Pasti dimasuki setan. Baginda, anak 7 tahun tak mungkin pecahkan santet hitam selatan. Hanya dimasuki setan baru punya kekuatan aneh ini. Baginda, demi Nusantara Raya, demi rakyat, hamba mohon. Undang Guru Agra ke istana. Dia murid Biksu Surya. Belajar 6 mantra, pasti bisa tolong Nusantara. Jaga negara aman damai. Kami setuju. Baginda, tolong setuju. 6 mantra penakluk sungguh hebat. Bisa tolong Nusantara. Tentu saja, 6 mantra Biksu Surya. Habisi setan banyak, asal Guru Agra bertindak, pasti kembalikan kau ke asal. Masih banyak tanda tanya. Bahas nanti. Kurang ajar. Aku tak setuju. Beraninya tak datang. Arif, aku percaya kau bukan jahat. Kau putra dewata
bintang keberuntungan. Terima kasih, Baginda. Hamba setuju disantet. Aku mau lihat muridku sendiri. Ini apa yang dia pelajari? 6 mantra penakluk. Hidup Paduka Raja! Guru Agra, mulai santet sekarang. Jahat, matilah! Bersihkan diri, tenangkan jiwa. Lawan jahat demi darah, jiwa terkutuk. Musnahkan semua. Jahatnya sangat kuat. 6 mantra penakluk berhasil. Baginda, lihatlah, aura jahat. Dia memang jahat. Jahat ini sangat kuat. Cepat, hukum mati dia. Selamatkan negara. Baginda 6 mantra sudah berkuasa. Inilah wajah sebenar jahat. Mohon hukum mati Arif Pratama. Inilah 6 mantra penaklukmu. Cuma segitu saja. Aura hitam ini malah membuat mata sakit. Lancang! Dasar bocah! Beraninya kau hina 6 mantra. Ini ilmu dari Biksu Surya. Kau mungkin tak pernah dengar nama Biksu Surya. Dasar bocah! Kamu tahu apa? Biksu Surya, orang sakti ratus tahun lalu. Siapa kau bicara soal dia? Tak tahu Biksu Surya. Masih berani sombong di sini. Dasar tak tahu diri. Nama Biksu Surya dibicara bocah sepertimu itu. Hina dia. Karena kau tak tahu hebatnya Biksu Surya, biar ku bilang. Biksu Surya Sakti luar biasa. Usir jahat, selamatkan rakyat. Ilmunya tak ada lawan. Ratus tahun lalu sudah jadi dewa. Aku cuma tahu 6 petua suci Biksu Surya. Tak pernah dengar 6 mantra penakluk. Hari ini, biar kulihatkan kalian apa itu 6 petua suci yang sesungguhnya. Bersihkan diri, tenangkan jiwa, basahi kebenaran. Bantu dan lindungi, jaga benar, usir jahat. Dunia bersih. Ternyata dia. Dulu aku lewat tanah barat. Lihat rakyatnya terjangkit kutukan. Ku bantu usir kutukannya. Di tengah orang ramai, seorang pemuda menatapku. Dia pegang pena. Cepat mencatat gerakanku dan mantra. Ternyata Agra. Terburu-buru ambil sepintas. 6 petua suci belajar jadi jahat. Niatmu harus benar. Ikhlas berlatih, baru bisa kembali. Kalau tidak, kau pasti jatuh ke dunia jahat. Dasar bocah, berani mengatur Agra. Kau pikir kau siapa? Saya salah. Maaf Baginda, kami ditipu pendeta istana. Dia bilang Arif itu setan. Kakaknya Agra bisa basmi setan. Kami lupa diri jadi percaya. Baginda, jangan beralasan lagi. Suryo suruh aku racuni pejabat, pelayan, pedagang. Palsukan bunuh diri, taruh aura hitam. Siapkan mantra untuk layu tanaman. Hamba bersumpah demi nyawa, semua ini benar. Kalian brengsek, beraninya fitnah orang baik. Arif, katakan, bagaimana hukuman mereka? Aku mau mereka berlutut minta maaf. Aku ini Adipati, dia cuma anak 7 tahun. Mana ada Adipati sujud sama juara Pratama? Kalian jahatkan juara Pratama 7 tahun, meski dia mau kalian mati. Itu wajar. Berlutut atau mati digantung. Aku ayahnya. Mana ada ayah sujud sama anak? Tubuh ini berkat orang tua. Mati pun tak sujud. Aku yang beri dia nyawa, baru bisa berbakti negara. Sikapnya kini berubah. Aku cuma sayang anak. Semua ayah pasti lakukan hal ini. Aku tak salah. Pertama, tinggalkan istri anak. Tak tanggung jawab. Tak pantas jadi ayah. Kedua, fitnah orang baik. Musuhi keluarga Pratama. Kau musuhku. Kau. Ketiga, demi pangkat kau bunuh kukuanku. Tak tahu balas budi. Keempat, soal hari ini kau dalang fitnah. Pantas dihukum. Berlutut atau mati. Suryo, kau fitnah juara. Musuhi negara. Sekarang, serahkan kuasa militer. Baginda, hamba layani 2 raja. Tangani pemberontakan, perbaiki negara, berjasa bagi Nusantara. Serahkan kuasa, tak semalam-malam. Mohon Baginda izinkan, di pesta ulang tahunmu, serahkan kuasa sendiri. Jaga harga diri kita. Kalian bertiga keluar dari istana sekarang juga. Aku ayahmu. Kau paksa aku sujud. Sejarah pasti catat. Nusantara hormati orang tua.
kau selamanya penjahat. Sejarah yang menilai. Aku tak peduli. Aku cuma ingat janji. Kau harus sujud di depan ibu, minta maaf. Tak bekas. Guru Agra pun tak bisa habisi Arif. Malah aku kehilangan militer. Ayah, sudah cari cara semua. Apa benar mau serahkan militer? Ayah, jangan. Selama ini, kami buat musuh demi kekuasaan. Tak ada militer. Itu jalan mati. Tak usah, Raja. Musuh habisi kami. Tak bisa serahkan militer. Cuma ada satu jalan. Paksa Arya turun tahta. Aku jadi raja. Ayah, aku ada ide. Bisa paksa Arya turun tahta. Besok di istana, mohon, Paduka Raja izinkan Dewi masuk ke pesta ulang tahun. Ide bagus. Laksanakanlah. Baginda Arif Pratama adalah harapan negara. Ibunya, Dewi Pratama, bijak mendidiknya. Hamba mohon Baginda izinkan Dewi Pratama datang agar terlihat Baginda menghargai pejabat. Setuju. Arif ibu, cuma rakyat biasa. Kenapa Raja tiba-tiba undang ibu ke istana? Ibu merasa tak enak hati. Ibu, ini usulan Suryo sendiri. Pasti ada niat jahat. Tapi tenang saja, sudah kuwaspadai. Akan waspada, jamin ibu aman. Hamba Dewi Pratama, ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Tak usah sungkan. Terima kasih. Maaf Nyonya, hamba salah tangkap. Di ruang samping ada pakaian bersih. Biar hamba ajak Nyonya ganti. Cepat kembali. Ibu, cepat pergi dan kembali. Aku tunggu di sini. Baginda, salam ulang tahun Baginda. Semoga kesehatan, semoga Nusantara Raya aman. Baginda, Baginda pasti mabuk. Biar hamba bantu istirahat di ruang samping. Ayah, sayang, jebakan ini hebat. Aku panggil pejabat sekarang. Katakan Paduka Raja antar bocah itu karena suka Dewi Pratama. Terpikat wanita. Merusak negara. Raja bodoh tak pantas memerintah. Paksa dia turun. Setelah berhasil, tanah air Nusantara Raya akan jadi milik keluarga Suryo. Saat itu, aku jadi ayah ratu. Tak usah lihat lagi wajah brengsek itu. Tuan-tuan, pejabat dawat. Paduka Raja bersama juara baru Ibu Aris Pratama bermain di ruang samping. Terlena hawa nafsu, tak peduli adat. Tak pantas jadi raja. Ayo lihat sendiri. Mana mungkin? Baginda selalu bijak. Mana mungkin berbuat begini? Lihat sendiri. Ayo kita lihat. Tuan-tuan pejabat, lihatlah. Inilah Paduka Raja kita. Apa ini? Suryo, Bagas, tak tahu malu. Beraninya di pesta ulang tahunku, di ruang sampingku, berbuat keji begini. Maaf, Baginda. Kami tak tahu kenapa di sini. Adipati Suryo, Nona Suryo, Tuan Wiratama. Bagaimana pertunjukan ini? Arif Pratama, apa trikmu? Kenapa jadi begini? Rencanamu sudah kulihat. Cepat lapor yang mulia. Aduh, cepat lapor yang mulia. Pramugari ajak Nyonya Pratama ke ruang samping. Juga bakar dupa bius. Nyonya sudah pingsan. Cepat lapor yang mulia. Ratna dan mereka berunding di ruang samping. Mau fitnah Paduka Raja dan Nyonya Pratama. Paksa Raja mundur.
Yang Mulia, Surya menuntun putra ke ruang samping. Langkahnya mencurigakan. Baik, kalau begitu, aku akan manfaatkan rencana mereka. Tunggu mereka masuk ke perangkap. Ini surat pengakuannya. Dia mengaku diutus Surya. Dan ini cek suak untuk pramugari, berstempel Surya, dan cawan anggur berisi obat bius. Bukti kalian fitnah Baginda dan berniat berontak. Suryo, beraninya kau jahatiku. Berniat berontak. Hari ini kalian bertiga harus dihukum mati. Jadi contoh bagi yang lain. Baginda, hamba bersalah. Hamba serahkan militer. Semua militer serahkan Baginda. Mohon Baginda ingat, hamba layani dua raja. Ampuni hamba. Hamba takkan berani lagi. Militer itu milikku. Serahkan atau tidak, kau tetap mati. Juara Pratama, jangan. Guru Pratama, hamba salah. Hamba tak patut fitnahmu. Tak patut bunuh kakekmu. Tak patut berontak. Hamba serahkan harta. Bantu korban, buka dosaku. Kau fitnah orang baik, merusak negara. Berniat berontak, tanganmu penuh darah orang. Serahkan harta, takkan buka dosa. Hidupmu tak bisa ditahan. Arif, aku tahu aku salah. Aku cuma wanita, tak paham politik. Ayah dan suamiku yang memaksa. Mohon, aku juga korban. Ampuni aku. Demi kekuasaan, kau bantu penjahat. Kau dorong sendiri, rusak Pratama. Kini kau bilang kau korban? Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Arif ayahmu ini, mohon demi hubungan darah, ampuni aku. Kini aku pasti tebus kesalahan pada kalian. Aku rela jadi budak kalian, takkan berniat jahat lagi. Kau pantas dihukum. Jangan mohon padaku, mohonlah pada orang yang pantas. Dewi, mohon maafkan aku. Demi hubungan kita, demi Arif, anak kita. Bantu belaku. Aku tahu aku salah padamu, salah pada Pratama. Aku pasti bertobat. Jaga kalian baik-baik. Mohonlah. Bagas, sejak kau tinggalkan kami dan fitnah ayahku, kita sudah tak ada hubungan lagi. Ulahmu itu tak pantas di dunia. Aku takkan bela kau, takkan pernah maafkan. Pengawal bawa Suryo, Ratna, Bagas ke penjara. Tunggu hukuman mati. Arif, kalau bukan kau, hari ini aku pasti jadi bahan tertawaan. Tanah Nusantara nyaris jatuh ke penjahat. Kau berjasa melindungi. Sering selesaikan kasus, stabilkan pemerintahan. Kau pasti dihargai. Baginda terlalu memuji. Melindungi raja, wajibku sebagai pejabat. Baginda Utusan Tanah Barat tiba mengucapkan selamat ulang tahun. Utusan meminta menemui juara baru berusia 7, Arif Pratama. Utusan Barat. Tak beritahu dulu. Tiba-tiba datang meminta temui Arif. Kayaknya tujuan jahat Arif. Kau siap belum? Baginda hamba sudah siap.